Musrenbang tingkat kecamatan hingga perencanaan pembangunan pasar loak. Restorasi arsip oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun hingga sosialisasi penanganan kebakaran. Potensi sumber daya di Kota Madiun semakin unggul. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang telah sampai di tingkat kecamatan. Kegiatan tersebut terus berlanjut agar pembangunan memberikan multiplier effect semua pihak. Rupanya hal itu mengundang ketertarikan dari daerah lain untuk melakukan kunjungan kerja ke Kota Pendekar. Sementara itu, rencana pembangunan pasar loak di kawasan Rusunawa 3 juga mulai dipersiapkan. Pembangunan dan perencanaan apik Kota Pendekar diakui oleh banyak kalangan. Tak hanya menjadi daya tarik banyak wisatawan, namun juga berhasil menjadi jujukan bagi daerah lain untuk belajar. Seperti yang dilakukan kunjungan kerja atau kunker yang digelar Pemkot Malang, Selasa 8 Februari 2023. Para perwakilan organisasi pemerintah daerah Kota Malang studi banding terkait penyusunan perencanaan di Kota Madiun. Sekda Suko Dwi Handiarto mengatakan, perencanaan pembangunan yang ada saat ini tak lepas dari sinergi antar organisasi perangkat daerah, juga hasil dari musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang yang dilakukan di tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Sementara itu, Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso mengucapkan terima kasih atas sambutannya menerima kedatangan pihaknya dan juga rombongan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Anggota DPRD termasuk Bapak Ketua DPRD Nabil Mangharjo. Jalannya pemerintahan menjadi prioritas utama Wali Kota Madiun Maidi. Di sela menjalankan ibadah umrohnya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu membuka jalannya musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang tingkat kecamatan secara virtual, seperti yang terlihat di Aula Kecamatan Mangharjo. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan untuk memastikan skala prioritas telah terakomodir dalam usulan pembangunan tahun 2024 tersebut. Melalui Musrenbang di tingkat kecamatan ini, Wali Kota berharap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat mampu tersalurkan dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Wali Kota juga mengingatkan agar antar organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan konektivitas terkait program-program yang akan sedang berjalan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di tengah pelaksanaan ibadah umroh, Wali Kota Madiun Maidi tetap memantau kondisi Kota Madiun, termasuk memimpin rapat untuk memastikan pembangunan berjalan lancar. Hal ini seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu Selasa 7 Februari. Melalui siaran virtual, Wali Kota memimpin jalannya Musrenbang Kecamatan Kartoharjo. Adapun kegiatan ini sejumlah usulan disampaikan untuk pembangunan Kota Madiun 2024 mendatang. Total nilai usulan pun mencapai miliaran rupiah, baik proyek fisik seperti pavingisasi, lampunisasi, dan pengentasan RTLH. Juga proyek non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya. Kepada warga, Wali Kota menghimbau untuk senantiasa mengawal pembangunan, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Mantan Sekda Kota Madiun ini juga berpesan kepada OPD terkait untuk menjalankan proyek pembangunan dengan optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi memimpin jalannya Musrenbang Kecamatan Taman, Rabu 8 Februari 2023.
Di sela pelaksanaan ibadah umrohnya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu tetap memastikan pembangunan berjalan dengan lancar. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan seluruh usulan pembangunan harus tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, berbagai usulan disampaikan untuk pembangunan Kota Madiun 2024 mendatang. Total nilai usulan pun mencapai miliaran rupiah, baik proyek fisik seperti pavingisasi, lampunisasi, dan pengentasan RTLH, juga proyek non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya. Wali Kota tidak ingin pembangunan berjalan dengan asal-asalan. Pembangunan harus berjangka panjang dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rencana pembangunan pasar loak di kawasan Rumah Susun Sederhana atau Rusunawa 3 juga mulai disiapkan. Seperti sebelumnya, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim setempat bakal melakukan pemindahan sejumlah makam di kawasan tersebut. Pemindahan makam Bong Cino di Jalan Hayam Wuruk ini nantinya bakal dipergunakan untuk pasar loak. Toto Sugiarto, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Madiun mengatakan, setidaknya ada 200 makam yang akan dipindahkan ke lahan yang sudah disiapkan. Toto menyebut pihaknya sekedar menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan pasar loak berada di kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Madiun. Toto menambahkan lokasi lahan yang dibersihkan berada di sisi utara dan sisi selatan Rusunawa 3. Seperti diketahui, Rusunawa 3 kini tengah dalam pembangunan. Pemerintah Kota Madiun mendapatkan bantuan pembangunan Rusunawa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Pemkot Madiun berencana menambah pasar loak di sekitar Rusunawa tersebut. Luasan total yang dibersihkan sekitar 15.000 meter persegi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bantuan sosial bagi para korban kebakaran di Kota Madiun terus berdatangan. Sementara itu, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun melakukan upaya mitigasi musibah kebakaran dengan mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kebakaran di Lapak Sukosari beberapa waktu lalu. Upaya preventif dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun untuk mengamankan dokumen bersejarah, yakni dengan melaksanakan restorasi arsip, salah satunya buku induk siswa di sekolah. Restorasi arsip merupakan tindakan khusus yang dilaksanakan guna memperbaiki dan memperkuat arsip konvensional atau arsip kertas yang telah mengalami kerusakan. Kabid Kearsipan Dispusip Kota Madiun Nur Sujiati mengatakan bahwa pihaknya saat ini melakukan kegiatan restorasi dokumen terhadap buku induk siswa dari SMPN di Kota Madiun. Dalam kegiatan tersebut, ada 17 buku induk siswa yang akan diperbaiki. Masing-masing buku terdiri atas ratusan halaman. Sebagian diantaranya sudah tidak utuh, karenanya dibutuhkan upaya restorasi agar dokumen bersejarah tersebut bisa tetap terjaga. Nur Sujiati menjelaskan, 17 buku induk siswa tersebut merupakan dokumen lama yang dimiliki sekolah, tepatnya sejak tahun 1942. Isinya seputar data diri siswa dan rapor. Proses restorasi dokumen tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya, Dispusip Kota Madiun akan beralih ke sekolah lainnya untuk menggelar kegiatan serupa dan di tahun ini ditargetkan di 3 sekolah menengah pertama.
Dalam giat restorasi dokumen, petugas Dispusip menggunakan kertas tisu Jepang untuk melapisi dokumen lama. Gunanya untuk menguatkan kembali kertas yang sudah rapuh serta menyusun kembali kertas lama yang koyak agar utuh kembali. Setelah dilapisi tisu Jepang, dokumen disusun secara urut dan dibukukan. Selanjutnya, dilakukan alih media dari konvensional menuju digital. Seluruh filenya juga akan diberikan kembali ke pihak sekolah. Setelah selesai direstorasi, seluruh dokumen akan dikembalikan kepada pihak sekolah. Untuk itu, Dispusip Kota Madiun menghimbau agar pihak sekolah dapat merawat dokumen bersejarah tersebut sehingga tetap terjaga sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya, harapannya nanti buku-buku yang sudah kami restorasi, kami perbaiki, nilai sejarahnya tetap terjaga. Kemudian mungkin itu adalah dokumen-dokumen sehingga pengguna dokumen, karena ini buku induk adalah data-data siswa yang ada di sekolah itu apabila siswa pada masa itu membutuhkan dokumen masih ada, masih terlalu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Asap mengepul dari salah satu sudut lapak Kembul Sari, Kelurahan Sukosari, Sabtu 4 Februari 2023. Para pemilik lapak bergegas keluar, mematikan api yang mulai membesar dengan menggunakan peralatan seadanya. Ternyata mereka tengah melakukan simulasi memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Dipandu oleh petugas pemadam kebakaran Kota Madiun, para pelapak terlihat antusias menyimak setiap tahapan pemadaman api. Dosen pembimbing KKN Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun atau WIMA, Florentina Ani Farida mengatakan, kegiatan tersebut merupakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai salah satu program kerja pada Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun, yang bertujuan sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman memadamkan api menggunakan alat sederhana. Ini adalah yang paling utama untuk memberikan pengetahuan, pemahaman mengenai kejadian kebakaran, terutama pada para pelapak. Nah, para pelapak ini kan termasuk juga aset bangsa ya, karena di sini para pelapak ini kan menjadi tulang punggung juga bagi negara, membantu negara, terutama para UMKM ini kan. Nah ini kalau kita tidak membantu, paling tidak kita membantu, salah satunya adalah memadam kebakaran. Sementara itu, Kasih Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Elizabeth Eni Trisnawati mengapresiasi kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN WIMA dengan membuat sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini. Dirinya menambahkan, pelatihan langsung tersebut diberikan agar pelapak tahu harus bagaimana saat ada api, sehingga para pelapak diberikan pelatihan menggunakan alat sederhana, seperti menggunakan handuk basah hingga mengoperasikan fire extinguisher. Melakukan pemadaman pada titik api awal, pelaku harus mempunyai ketenangan. Nah, karena mereka kami latih pada hari ini, maka tentu saja mereka mempunyai pengetahuan. Nah, itu akan memberikan dia suatu ketenangan, karena tidak semua api bisa dipadamkan dengan menyiramkan air, tapi bisa dengan menggunakan apot atau anduk ataupun kain yang bisa menyerap air. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalu film terus
bakar saking mriki ya. Bantuan bagi korban bencana kebakaran di Jalan Bali Gang 5 terus berdatangan dari berbagai penjuru. Salah satunya dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun yang melaksanakan penyerahan bantuan pada Rabu 8 Februari 2023. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Madiun Suyoto Harjowiono yang hadir bersama jajaran memberikan bantuan berupa uang tunai dan seragam sekolah bagi korban kebakaran. Ya memang mungkin sedikit tidak sebanding dengan bencana ini, namun demikian paling setidaknya kami dari Pramuka itu meringankan beban yang harus ditanggung dari orang tua anggota Pramuka ini. Hal serupa juga dilakukan oleh SMP Negeri 1 Kota Madiun. Di hari yang sama, Kepala SMP Negeri 1 Kota Madiun Sujito bersama perwakilan guru, OSIS, dan paguyuban orang tua mendatangi lokasi kejadian untuk menyerahkan bantuan berupa uang, sembako, pakaian layak pakai, dan seragam sekolah. Sujito menuturkan penggalangan bantuan telah dilakukan sejak Selasa 7 Februari 2023. Masing-masing siswa memberikan bantuan secara sukarela, baik berupa uang, barang, maupun sembako. Kemudian bantuan tersebut diserahkan kepada perwakilan OSIS sebagai koordinator. Total dana yang berhasil dikumpulkan mencapai 29 juta rupiah. Lebih lanjut, Suyitno menjelaskan bahwa penggalangan bantuan tidak semata-mata dilakukan karena salah seorang korbannya merupakan siswa SMP Negeri 1 Kota Madiun, namun sebagai upaya untuk menanamkan kepedulian siswa terhadap orang yang tertimpa musibah. Ini salah satu budaya di SMP Negeri 1 Madiun dalam rangka mengembangkan sikap sosial kepedulian, tidak hanya warga SMP 1, termasuk teman-teman di sekolah yang lain apabila terjadi kegiatan atau hal serupa itu secara spontanitas anak-anak yang dikomandani dari anak-anak OSIS bergerak untuk mengumpulkan donasi dan juga dukungan dari Bapak Ibu orang tua masing-masing. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Tagana, Dinas Perkim, Dinas PUPR, TNI Polri, relawan PMI, dan Pramuka menggelar kerja bakti membersihkan puing-puing sisa kebakaran di rumah warga Jalan Bali Gang 5. Kegiatan tersebut dilaksanakan Jumat 10 Februari. Sekitar 100 petugas dikerahkan untuk membersihkan bangunan rumah yang terbakar. Sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan pun ikut diamankan. Kalaksa BPBD Kota Madiun Wahyudi mengatakan, barang yang masih bisa digunakan bakal dikirimkan ke rumah salah satu keluarga korban yang ada di Manisrejo. Sedangkan dalam kegiatan tersebut, petugas juga mendatangkan alat berat. Salah satunya untuk mengangkat puing mobil yang hangus dilalap si jago merah, juga untuk menggempur sisa tembok bangunan. Meski begitu, akses jalan yang ada di dalam gang cukup membuat petugas kesulitan memasukkan kendaraan besar. Wahyudi optimis pembersihan rumah korban kebakaran yang ditargetkan selesai dalam 1 hari bisa terlaksana. Apalagi jumlah petugas yang dikerahkan cukup banyak. Kita upayakan dari ini selesai, karena ada 100 orang yang terlibat dari ini, mudah-mudahan semua segera selesai sebelum Jumatan selesai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Potensi sumber daya di Kota Madiun semakin unggul. Bagaimana tidak, terbaru Politeknik Negeri Madiun mendirikan fasilitas laboratorium perkeretaapian yang semakin melengkapi pembelajaran di bidang perkeretaapian. Sementara itu, untuk membangun budaya cinta lingkungan, SDN 1 Josenan bekali siswa-siswinya keterampilan dalam mengolah sampah.
Langkah Politeknik Negeri Madiun PNM dengan mendirikan laboratorium perkeretaapian mendapatkan apresiasi dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Muhadjir Effendi. Menko kelahiran Madiun itu menyebut pendirian laboratorium merupakan langkah nyata dalam upaya revitalisasi pendidikan vokasi di tanah air. Menurut Muhadjir, ini merupakan contoh nyata dari upaya merevitalisasi pendidikan vokasi. Apalagi, laboratorium tersebut baru satu-satunya di tanah air. Menko berharap PNM tidak hanya menjadi pemain dalam industri perkeretaapian nasional, tetapi juga global. Seperti diketahui, Kota Madiun dikenal dengan industri perkeretaapian, yakni adanya PT Inka yang sudah mendunia. Hal itu tentunya membutuhkan SDM yang berkomitmen, karenanya langkah PNM dirasa tepat untuk menunjang kebutuhan SDM di bidang perkeretaapian tersebut. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kiki Yuliati menyebut, hadirnya SDM yang berkompeten ini akan berdampak pada sektor perekonomian. Seperti diketahui, pembangunan ekonomi di tanah air mengandalkan penguasaan teknologi, karenanya butuh SDM yang unggul dan terlatih guna menguasai teknologi tersebut, salah satunya teknologi di bidang transportasi. Khususnya transportasi publik, salah satunya adalah perkeretaapian. Sebab mewujudkan pergerakan orang dan barang dari transportasi pribadi kurang bisa maksimal karena menimbulkan kemacetan. Karenanya pemerintah terus berupaya memperkuat transportasi publik. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Limbah tak hanya berakhir di tong sampah. Lebih dari itu, jika dimanfaatkan secara baik, limbah bisa menjadi suatu barang yang berguna. Itulah yang mendasari SDN 01 Josenan Kota Madiun untuk membekali siswa-siswinya dengan keterampilan mengolah limbah. Lilik Maula, Kepala SDN 01 Josenan mengatakan, kali ini diberikan pembekalan ekoprin dan mengolah limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Dalam pelatihan ekoprin, para siswa diajak untuk mewarnai kain dengan daun dan pewarna alami. Sementara untuk lilin dari minyak jelantah atau minyak goreng yang sudah digunakan berulang-ulang, siswa diajak untuk praktek langsung cara pembuatan. Selain mengajak untuk peduli lingkungan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyukseskan program Adiwiyata Nasional. Lebih lanjut dikatakan, para siswa dibekali tahapan-tahapan mengolah minyak jelantah, berbekal alat dan bahan yang terbilang sederhana untuk disiapkan, seperti kompor, panci, wadah lilin, sumbu lilin atau benang katun, dan pengaduk. Jadi di sini bukan hanya untuk membiasakan dari hal yang bekas bisa dikerjakan lagi, bisa dipakai. Yang penting manfaatnya itu. Siswa terlihat antusias dengan pelatihan yang diberikan. Satu persatu tahapan dalam pembuatan lilin diikuti dengan teliti. Alivia Zahira Fatimah, salah satu siswa yang mengikuti pelatihan, mengaku senang dengan pembelajaran ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi kembali menginjakkan kaki di Kota Pendekar Jumat 10 Februari. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu baru saja pulang dari Tanah Suci usai menjalankan ibadah umroh bersama keluarga. Setibanya di Kota Madiun, Wali Kota Maidi langsung disambut oleh para kepala organisasi perangkat daerah OPD di Pemkot Madiun. Selain itu, juga sejumlah pejabat terkait di lingkup Kota Madiun. Wali Kota dan para pejabat turut melaksanakan sujud syukur sebagai wujud terima kasih atas karunia yang telah diberikan kepada Allah terhadap Kota Madiun. Wali Kota juga mendoakan kepada seluruh masyarakat agar bisa mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Ka'bah di Mekah.
Setibanya di Kota Madiun, Wali Kota Maidi akan langsung menjalani sejumlah agenda. Selama di Tanah Suci, Wali Kota juga terus memantau berbagai program dan kegiatan yang dijalankan Pemkot Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu DP/MPTSP Kota Madiun kepada PT Nitama Berbuah Manis. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa galvanis tersebut berhasil menjadi yang terbaik dalam Investment Award 2022 tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diberikan di Surabaya, Kamis 2 Februari kemarin. PT Nitama merupakan perusahaan pertama di Kota Pendekar yang berhasil menjadi juara 1 kategori penanaman modal dalam negeri PMDN Klaster Usaha Kecil. Direktur PT Nitama, Vinsa Almiratania mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah didaftarkan oleh Pemkot Madiun, dalam hal ini DP/MPTSP untuk mengikuti penghargaan. Penilaian oleh tim Provinsi Jawa Timur dimulai dari pertengahan hingga akhir tahun. Terdapat sejumlah item yang dinilai, mulai ketertiban dan ketepatan dalam penyajian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, hingga kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat terkait tempat industri. Kalau dari kami sederhana saja ya Mas, apa yang bisa kita tularkan ke masyarakat sudah seyogyanya sebuah perusahaan itu bahasanya tidak pelit ya, mau dimintain CSR dan lain-lain, karena bagaimanapun perusahaan itu di kota tersebut harus bisa menjadi putra bangsa yang bisa memberikan sumbangsih terhadap kotanya itu sendiri. Sementara itu, Kepala DP/MPTSP Kota Madiun, Ruli Dwiratnasari menyebut, Investment Award merupakan wujud apresiasi Pemprov Jawa Timur kepada pemerintah daerah dan para investor di Jawa Timur. Melalui penghargaan ini diharapkan semakin mendorong iklim investasi di Jawa Timur. Ruli menambahkan penghargaan tidaklah mudah. Nyaris semua aspek usaha dinilai, mulai dari perizinan, pelaporan, hingga peninjauan lapangan dan wawancara. Perusahaan yang telah didaftarkan juga wajib mengisi kuesioner dari penilai. Pembinaan yang dilakukan pun juga beragam, mulai sekedar konsultasi hingga memberikan pendampingan langsung di perusahaan. Ruli menegaskan pihaknya selalu siap berkunjung ke perusahaan saat diminta. Yang jelas dari pelaku usaha itu ada kemampuan, ada keinginan untuk tetap meningkat. Jadi kemampuan untuk ikut kita usulkan terkait dengan perlombaan ini. Jadi administrasi otomatis mereka juga kita beri semangat untuk bisa terus meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kewajibannya kepada pelaku usaha, dan juga terutama dalam melaporkan kegiatan usahanya penanaman modal LKPM itu, karena itu wajib pelaku usaha harus mengisi setiap ketentuan, ada yang terbulan, mungkin ada yang tiap semesteran. Dan ini alhamdulillah PT Nitama ini rajin, sering berkonsultasi ke kami sehingga kita dampingi terus sehingga bisa mendapatkan nomor 1 Jawa Timur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peserta dengan nomor undian 03 terpilih menjadi juara 1 pemilihan Duta Muslimah Prener 2023 yang diselenggarakan oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Kota Madiun, dialah Septiana Lukitasari. Dosen manajemen Unipma yang akrab disapa Lukita itu tidak menyangka bisa menjadi juara. Prosesi penetapan juara ditandai dengan penyematan mahkota oleh Ketua IPMI Kota Madiun Ulfa Mumtaza dan juga disaksikan oleh anggota IPMI Kota Madiun. Dalam pemilihan Duta IPMI tersebut, tidak hanya kemampuan entrepreneur peserta saja yang ditandingkan, namun juga kemahiran mereka dalam membaca Al-Quran, pemahaman agama, khususnya usaha syariah,
serta talenta dan kemampuan bahasa asing. Sebagai pemenang terpilih Duta IPMI, Lukita pun berharap bisa turut berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan di Kota Madiun. Hal ini pun sesuai yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Duta IPMI Kota Madiun, Dr. Rosita Ambarwati. Menurutnya, pemilihan Duta IPMI diharapkan bisa ikut mendorong kemajuan perekonomian Kota Pendekar. Tentunya setelah muncul duta, kita mengharapkan bahwa Duta Muslimah Premier ini yang dari IPMI bisa menggugah semangat, terutama bisa meningkatkan, kalau kita ngomong secara detail memang perekonomian di Kota Madiun, untuk menggerakkan perekonomian di Kota Madiun dan menggali aset-aset Madiun agar bisa lebih berkembang lagi. Sementara itu, Ketua IPMI Kota Madiun Ulfa Mumtaza berharap kegiatan ini bisa menjadi pemacu lahirnya pengusaha muda yang berakhlak mulia dan mengedepankan kegiatan usaha yang berlandaskan agama. Sebagai informasi, pemilihan Duta Muslimah Premier atau Duta IPMI 2023 diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian milad dan pelantikan anggota IPMI Kota Madiun. Pemenang di tingkat kota nantinya akan diikut sertakan dalam pemilihan tahap selanjutnya, yakni Duta Muslimah Premier di tingkat provinsi. Mengadakan pemilihan Duta Muslimah Premier ini sekaligus rangkaian dari acara milad dan pelantikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Satlantas Polres Madiun Kota berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tidak dengan penindakan pelanggaran, Korps Baju Coklat itu membagikan bingkisan sebagai hadiah bagi pengguna jalan yang patuh aturan. Hal ini seperti tampak pada kegiatan Satlantas Polres Madiun Kota di Proliman, Jumat 10 Februari 2023. Kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian operasi keselamatan lalu lintas yang digelar pada 7-20 Februari 2023. Dalam giat tersebut, petugas membagikan brosur, stiker, dan juga bingkisan bagi pengendara. Tak hanya itu, dalam giat tersebut petugas juga mengamankan sejumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau menggunakan knalpot brong. Kasat Lantas Polres Madiun Kota, AKP Vista Dwi Pujiningsih berharap masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib rambu-rambu lalu lintas. Untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Madiun, supaya tertib lalu lintas, jadilah pengendara yang patuh dan aman saat berkendara. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan kembali membuka pendaftaran pembentukan komponen cadangan atau Komcat. Pendaftaran sudah dibuka sejak 2 Januari lalu dan akan ditutup 14 April mendatang. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman komcat.kemhan.go.id. Semua berkas yang dibutuhkan diunggah di website tersebut. Hal ini disampaikan Kolonel Korps Perbekalan Agung Purwadi, Paban 6 Taswilut Sport Dirga Mabes TNI Angkatan Udara saat sosialisasi pembentukan Komcat Matra AU 2023 di Gedung Dede Suenda, RSAU Dr. Ifram Harsana Lanut Iswayudi, Selasa 7 Februari. Lebih lanjut, Agung menjelaskan persyaratan pendaftaran yang harus disiapkan antara lain surat lamaran, KTP, KK, surat keterangan dari lurah atau kepala desa, SKCK, ijazah terakhir, foto ukuran 4x6, surat keterangan sehat, daftar riwayat hidup, dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Dan untuk peserta berusia 18 hingga 35 tahun. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah banyak partisipasi untuk pelaksanaan sosialisasi komponen cadangan Matra Udara tahun 2023 yang mencari dari sumber daya nasional ya berbagai lapisan masyarakat, baik mahasiswa, kemudian pegawai Pemda, BUMN, BUMD, dan swasta.
Saat ini yang mendaftar kurang lebih 760 orang. 760 orang. Masih ada waktu sampai 14 April, jadi masih ada waktu untuk mendaftarkan. Berkas yang masuk bakal dilakukan seleksi administrasi dan hanya diambil 750 pendaftar saja. Mereka selanjutnya berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi yang meliputi uji kesehatan, uji kemampuan, uji pengetahuan, dan uji sikap. Dari 750 peserta ini akan diambil 500 orang yang selanjutnya berhak mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil selama 3 bulan di Lanut Sulaiman, Bandung. Selama pelatihan, peserta mendapatkan uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, serta pelindung jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Agung menambahkan, anggota Komcat juga diuntungkan jika ingin masuk TNI. Kendati tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur, paling tidak anggota Komcat sudah lebih terlatih, baik secara mental maupun fisik, sebab sudah mengikuti kesamaptaan setidaknya selama 3 bulan. Harapan sosialisasi ini tentunya yang pertama masyarakat luas lebih mengerti, lebih memahami bahwa ada pembangunan postur pertahanan berupa komponen cadangan. Diharapkan mereka masyarakat memahami, dan bagi yang memenuhi syarat tentu diharapkan akan mendaftarkan diri, akan bergabung, ya akan mengikuti seleksi-seleksi yang sudah ditentukan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere beserta tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.